dan bisa diartikan sebagai kalimat yang indah dan ungkapan zikir tertentu. Di dalam Al-Quran, seringkali zikir disebut sebagai amal ibadah. Makna kalimat thayyibah subhanallah. Dalam bahasa Arab, subhanallah terdiri dari dua kata, yaitu subhana dan Allah. Kata subhana berasal dari kata sobaha yasbuhu yang artinya menjauh. Arti tersebut kemudian berkembang menjadi suci. Sesuatu yang suci tentu saja jauh dari hal yang bersifat kotor dan najis. Secara tekstual, ungkapan subhanallah memiliki arti kata suci Allah. Mengutip buku Sejuta Hikmah di balik bacaan tasbih oleh Ibnu Abdullah, inti bacaan tasbih ialah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sifat yang buruk dan sifat yang marah pada kesalahan. Saya akan menjelaskan tentang dalil Al-Quran kalimat thayyibah subhanallah yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa ma fihin wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim, yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah menyantun lagi maha pengampun. Quran surah Al-Isra ayat 40. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya diceritakan di Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah melewatinya sementara ia sedang menanam tanaman. Lalu dia bersabda, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam?" Aku menjawab, "Menanam tanamanku." Rasulullah bersabda, "Maukah engkau memberitahukan tentang tanaman yang lebih baik dari ini?" Abu Hurairah menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bacalah Alhamdulillahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Niscaya akan ditanamkan sebuah pohon di surga untukmu dengan setiap satu kali bacaan kalimat tersebut." Sudah dijelaskan di situ bahwa setiap kali kita membaca kalimat subhanallah, kita akan mendapat satu pohon. Dan jika kita membacanya berulang kali, maka tentu di surga nanti kita akan mendapat pohon yang banyak. Waktu pengucapan kalimat subhanallah ya dibagi menjadi 6. Yang pertama, ketika terheran terhadap sikap orang lain. Yang dimaksud dengan terheran terhadap sikap orang lain yaitu ketika kita terheran terhadap sikap orang lain yang secara signifikan mungkin berubah. Jadi seperti contoh teman kita yang sebelumnya mempunyai sikap yang agak menyeleweng, terus kok tiba-tiba sikap dia berubah menjadi lurus. Nah, itu kita boleh mengucapkan kalimat subhanallah. Untuk yang kedua yaitu takjub terhadap suatu peristiwa. Nah, di sini yang dimaksud terhadap suatu peristiwa itu ketika kita sedang di perjalanan, contoh sedang di perjalanan terus melihat ada kecelakaan antara mobil dan motor. Di situ korban tidak mengalami luka sedikit pun. Nah, di situ kita boleh mengucapkan kalimat subhanallah. Terus yang ketiga, melihat sesuatu yang menakjubkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ketika kita semisal kita sedang mendaki gunung, nah, setelah sudah berada di puncak, nah, kita bisa melihat keindahan yang sangat bagus. Nah, di situ kita boleh mengucapkan kalimat tersebut. Untuk yang keempat, ketika beribadah, kita boleh mengucapkan kalimat subhanallah. Untuk yang selanjutnya, ketika sedang berdoa, kita boleh mengucapkan kalimat subhanallah karena itu salah satu kalimat yang bagus. Untuk yang terakhir atau yang keenam, ketika sedang kaget. Nah, di sini ketika sedang kaget kita dianjurkan mengucapkan kalimat subhanallah
ketika kita sedang mendengar suara petir. Langsung saja, selanjutnya yaitu hikmah kalimat subhanallah. Hikmah atau manfaat mengucapkan kalimat ini ada banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan 5 contoh hikmah mengucapkan kalimat subhanallah. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis segala sesuatu bentuk ucapan atau perbuatan yang baik itu akan mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Bagaimana tidak, kita sering menyebut namanya di waktu misalnya setelah sholat atau ketika melihat ciptaan-ciptaannya yang mengagumkan. Nah, itu bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Yang selanjutnya semakin dicintai oleh Allah. Seperti contoh, jika kita selalu menyebut seseorang atau misalnya guru kita yang kita cintai, kita sebenarnya, maka akan timbul rasa saling cinta kepada diri kita. Yang keempat yaitu memperteguhkan keimanan kita kepada Allah. Dengan kita sering menyebut kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah ini, kita semakin yakin akan kekuasaan yang Allah miliki di alam semesta ini. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah. Jika kita sering menyebut kalimat subhanallah ini, maka ini bisa meyakinkan atau memantapkan hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak